Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini atas anugerahnya Allah Ta'ala dalam pelajaran kita terhadap kitab Ususu Manhajis Salafi fi da'wati ilallahi ta'ala. Kita dalam pembahasan sifat-sifat dai yang ketiga, yaitu al-hilmu wasabru alal adha. Pertemuan yang kedua. Di yang pertama lalu kita telah membahas masalah ini, al-hilmu wasabru alal adha, dengan beberapa dalil dari Al-Quran. Kita sekarang melanjutkan dalil dari hadis halaman yang ke-57 paling bawah ya. Paling bawah. Wa mimma yadullu ala dzalik, dan di antara dalil yang menunjukkan atas bahwa dai harus bersifat al-khilmu was-sabru. Ya, dalika itu apa? Dai bersifat al-khilmu was-sabru al-adha. Dalilnya dari sunnah, yaitu bahwasanya anallaha jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yu'ti ala rifqi was-sabri, Allah akan memberikan kepada dai, kepada hambanya yang punya sifat ar-rifqu was-sabru, yang punya sifat lemah lembut dan penyabar, maka kepadanya Allah akan memberikan ma la yu'ti alal jazai wal unfi, apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang dia dalam menghadapi kegiatannya itu dia keluh kesah dan berlaku kasar. Jadi orang yang berlaku lemah lembut, ya, berlaku lemah lembut dan berlaku sabar akan diberikan oleh Allah pemberian yang banyak yang tidak Allah berikan kepada orang yang bersifat keluh kesah dan berlaku kasar atau keras. Nah, ini harus kita ketahui. Nah, jangan dibalik, jangan banyak keliru. Supaya diberi banyak, kita memaksa dengan keras. Nah, itu. Kita berlaku keras dan kasar demi mendapatkan banyak. Ini pemahaman yang keliru. Yang betul bahwasanya sebagaimana yang Nabi sabdakan ya di sini, wa fi dzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam hal menerangkan hakikat semuanya itu bahwa akan diberikan pemberian yang banyak oleh Allah kepada orang yang berlaku lemah lembut bersabar. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang rafiqun, ya. Zat yang maha lemah lembut. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dia subhanahu wa ta'ala rafiqun. Dia ta'ala zat yang maha penyantun. Penyantun kepada para hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi para hambanya itu selalu mendapatkan kemudahan. Allah ta'ala rafiqun, tidak menginginkan hambanya itu mendapatkan kesulitan. Dia SWT rafiqun, dia ta'ala itu membebani para hambanya sesuai kemampuannya.
Dia Ta'ala tidak memaksakan kehendak, membebani mereka di atas kemampuannya. Itu tidak pernah. Dia Ta'ala yuhibbu rifqa. Dia mencintai kelembutan, mencintai kemudahan, tidak mencintai kesulitan, membebani hanya sesuai kemampuan. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti alal unfi wa ma la yu'ti ala siwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada para hambanya yang berpegang teguh di atas lemah lembut itu pemberian yang tidak Allah berikan. Ya. Allah memberikan kepada orang-orang yang lemah lembut itu pemberian-pemberian apa saja yang layukti, yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba lain yang sifatnya kasar. Dan juga pemberian-pemberian yang sangat banyak yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang sifatnya ar-rifqi, pemberian yang layukti, yang tidak Allah berikan kepada hamba yang sifatnya tidak seperti itu, yang tidak bersifat ar-rifqu. Jadi orang yang sifatnya rifqu akan diberi oleh Allah pemberian yang banyak khusus untuk mereka. Nah gitu. Ini ikhwah, ini hakikat ya. Hakikat ini ilmu dari kenabian, cahaya ilahi. Kita harus yakini itu. Jangan mau dibalik, kita kasar biar dapat banyak, itu salah ya. Ya, kita harus mencari pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah itu adalah diberi kepada orang yang ala rifqi. Ya, ala rifqi. Ini hadis Sahih Muslim. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih dalam kita berdakwah. Berdakwah yang menghendaki para mad'u masyarakat kita mendapatkan hidayah atau kita bisa berhasil memberikan iqamatul hujjah. Nah, itu akan diberikan oleh Allah bila kita sebagai dai itu punya sifat ar-rifqu, lemah lembut. Gitu ya ikhwah ya. Kita lanjutkan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujassidu lana suwaras sabri fi arwa'i ashkalih di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran sabar di dalam sebaik-baik bentuknya, seindah-indahnya bentuk. Ini, perhatikan di bawah ini. Di bawah ini beliau memberikan sosok jasad bentuk sabar dalam bentuk yang paling cantik. Apa itu? Kapan itu? Yaitu indama radda qaumuhu da'watahu wa adauhu falam yakbaluha. Yaitu ketika kaumnya mereka radda dakwatah, mereka menolak seruan hikmah yang beliau sampaikan. Bahkan tidak hanya menolak, disertai wa'adzauhu, dan disertai mengganggu dan menganiaya beliau, merintangi beliau. Falam yakbaluha, mereka tidak menerima seruan hikmah yang beliau sampaikan. Nah, beliau datang kepada mereka. Datang dengan perjuangan yang tidak mudah, dengan perjalanan yang tidak dekat, dengan persiapan yang tidak sedikit, dengan penyampaian yang penuh perjuangan. Namun demikian mereka enggak menerimanya. Bahkan mereka mengganggunya, melemparinya dengan bebatuan-bebatuan sehingga beliau berlumuran darah. Di saat itu, indama, ketika seperti itu, fa'aradu alaihi malakul jibal. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung, aradu alaih, memberikan penawaran, suatu tawaran kepada beliau. Apa tawaran yang diberikan oleh malakul jibal? Tawarannya yaitu ayyutabbika alaihim al-akhsyabain, menawar kepada beliau
ayutabika untuk menimpakan, ya, menimpakan kepada kaum tersebut, menimpakan al-akhsyabain, menimpakan dua gunung, gunung sisi kanan dan sisi kiri. Akhsyabain itu dua gunung sisi kiri dan kanan. Itu mau diblekkan, dijatuhkan kepada kaum itu. Ya. Itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini tawan dari malakul jibal. Ya, faida bi suwaris sabri wal hilmi. Maka beliau ternyata betul-betul menampakkan kepada kita bentuk gambaran sabar. Sabar dan juga hilm, lemah lembut. Sekalipun kaumnya belum menerima dakwahnya dan bahkan mengganggunya, beliau segera menimpakan musibah kepada mereka, sekalipun itu hanya tawaran dari sisi lain. Beliau sabar. Beliau menampakkan lemah lembutnya. Tattadihu wa tabruzu fi ahlakidz dzurufi wal ahwal. Itu gambaran nampak gamblang dan jelas di dalam posisi kegelapan kondisi. Jadi gelap tapi ternyata gamblang kelihatan. Bentuk sabarnya itu. Bentuk sabarnya itu. Yaitu haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, itu beliau memberikan jawaban atas tawaran dari malakul jibal itu. Beliau memberikan jawaban, bal arju anallaha yukhriju min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'ah. Tidak. Jangan timpakan gunung itu kepada mereka. Tetapi yang aku inginkan, aku harapkan, aku berharap semoga kedepannya nanti mereka biarkan hidup dulu. Jangan dibunuh dengan ditimpakan gunung kepada mereka. Aku berharap mereka tetap hidup, kemudian nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan dari tulang sulbi mereka generasi yang mereka itu generasi yang hanya menyembah Allah dan tidak menserikatkan sesuatu pun dengannya. Insyaallah wa fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu bentuk gambaran sabar yang diterangkan, yang digambarkan oleh Rasulullah kepada kita para umatnya. Wa fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu dalam hadis Sahih Bukhari, ya kan? Maka penulis menerangkan, fama a'dzama sabrahu sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh alangkah sangat agungnya kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabar berdakwah, sabar menerima gangguan. Fama a'dzama tahammulahu, sungguh sangat agung beliau dalam memikul semua ini. Ya, kalau itu dijatuhkan kan kayak selesai, ya kan, sudah rampung mengganggunya, habislah mereka riwayatnya. Namun tidak, beliau tetap mengusahakan, gitu, menambah cara, menambah usaha. Sekali, dua kali belum diterima, tambah usaha 3 kali beliau pikul dengan baik tanggung jawab ini. Nah gitu. Fama a'dzama tahammulahu. Fama a'dzama hilmahu. Sungguh-sungguh itu hilm, lemah lembut, tidak mudah mensikapi dengan siksaan, dengan hukuman kepada mereka yang belum menerima dakwahnya. Beliau sangat agung. Fama a'dzama sabrahu sallallahu alaihi wasallam wa tahammulahu wa hilmahu fi sabili da'watil Islam. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu perang yang sangat bagus sekali, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendidik jiwa kita
bisa ikut memiliki perangai itu. Aku senang perangai tersebut. Aku ingin memilikinya. Harus, ya kan? Harus. Kita harus ingin. Dan itu memang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau terangkan di bawah ini ya jamaah ya ikhwah, bagaimana resepnya. Bagaimana caranya untuk kita bisa punya perangai itu. Ya, kita untuk bisa punya perangai tersebut. Beliau terangkan caranya. Wala yadfa'ud da'iyata ila hadhihi sifatil azimatil jalilati. Dan tidaklah ada yang mendukung seorang dai itu untuk bisa berpegang teguh sampai kepada sifat yang agung ini, punya kesabaran, punya tahammul, punya hilm, kecuali ikhlasuhu wa yaqinuhu wa imanuhu billah. Ini wah. Jadi resepnya, kuncinya kita supaya bisa kuat, sabar, tahammul dan hilm, itu kita cek ikhlas kita. Ya. Sejauh mana kita ini berdakwah itu ikhlas di dalam mencari ridhonya Allah, ikhlas murni mencari ketinggian derajat di sisinya Allah. Nah itu. Jadi kalau kita itu ikhlas dalam berdakwah semata-mata mencari ridhonya Allah SWT, sekalipun mendapatkan penganiayaan, ya kan? Nah itu kita tidak merasa kecil. Kita tidak merasa gagal, habis semua mereka, tidak. Bersama semua itu, kalau kita ikhlas, maka tujuan kita tercapai. Pahala kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin, ya, kita yakin semuanya ini ada pahalanya, gitu. Yakin semuanya ada pahalanya, tidak ada yang sia-sia. Jadi imannya kepada Allah ditingkatkan. Diterangkan begini, li'annahu bisabrihi wa hilmihi ya'dhumu ajruh wa yaqwa asaruh wa yazidu imanuh. Nah gitu, ya. Jadi kita kalau menghadapi ujian-ujian, kesusahan tadi, dengan kita tetap sabar, dengan tetap lemah lembut, nah akan besar pahalanya. Nah ini kita tujuannya ikhlas, ya kan? Kita mencari pahala, maka itu akan menambah pahalanya. Ya'dhum wajruh. Kalau kita yakin akan kemudahan dari Allah, akan dibukakan satu pintu, ini akan yaqwa asaruh. Ini akan menimbulkan asar yang sangat kuat bila kita ini al-hilmu wa tahamul wa sabru. Dan ini akan yazidu imanu, akan menambah imannya. Kalau kita didorong oleh iman, nah dengan kita sabar itu akan bertambah imannya. Nah dengan demikian, hendaknya kita bisa mengambil sikap hatta yahtasiba kulla amrin yusibuhu fi sabili da'wati ilallahi fi janibillahi mubtaghiyan al-ajra was-sawaba wa ma'addahu Allahu liulil albab. Jadi kita dengan ikhlas, yakin, iman billah ini, apapun yang merintangi kita itu enggak ada yang sia-sia, bisa kita ihtasib, bisa kita harapkan pahalanya setiap perkara yang menimpa di dalam jalan dakwah ilallah. Harapkan pahalanya dan balasannya dari Allah Ta'ala, harapkan apa saja yang Allah telah persediakan untuk hamba-hambanya yang berakal ini. Oleh karenanya, beliau takkidkan lagi ikhwah, kebiasaan beliau. Kana alaihi salatu wassalam, idza ta'arraba li adiyatin min qaumih, makanya karena kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila menghadapi rintangan gangguan dari kaumnya, sikap beliau la yazidu ala qaulih, tidak lebih sekedar berucap yarhamullahu Musa,
qad udhiya aksara min hadza fasabara. Jadi beliau ketika ada rintangan, gangguan yang ada, sikap yang beliau miliki dalam menghadapinya bukan mencela, bukan mencerca, bukan emosi, bukan marah. Ya, tapi apa? Mendoakan. Dan mengingat nabi yang pendahulunya, seperti mendoakan yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh beliau dahulu dalam berdakwah telah diganggu lebih banyak dari gangguan yang saya terima ini. Namun demikian beliau sabar dan sabar dan sabar. Nah itu. Jadi mengingat Nabi Musa juga begitu. Nah maka beliau mendapatkan spirit, ya, mendapat kekuatan tenaga untuk tetap sabar menghadapi semua itu. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya beliau terangkan hakikatnya mengendalikan jiwa ini. Hakikatnya kekuatan ini. Ya. Beliau jelaskan wala buddha ayyulama. Maka hendaknya diketahui annahu laisat quwwatal badani wahdaha hiyal quwwatul lati yatamayyazu bihal insan. Hendaknya ketahui bahwasanya bukanlah semata-mata kekuatan badan, itulah kekuatan yang membedakan manusia dari hewan. Ingat ya, ciri khasnya manusia itu dibandingkan hewan bukanlah hal kekuatan badan semata. Fahiya maujudatun fil hayawani aktsara minha fil insan. Maka kekuatan badan itu ada pada hewan lebih banyak daripada ada pada manusia. Banyak hewan lebih kuat daripada manusia. Walakinnal quwwatal lati yatamayyazu bil insan wa yanbaghi ayyatahalla biha ad-da'iyah fi kulli mawaqifih. Tetapi kekuatan, satu-satunya kekuatan yang merupakan pembeda yang menunjukkan keistimewaan manusia dan semestinya seorang dai berhias dengannya dalam setiap kondisinya, setiap ada rintangan dan tantangan. Kekuatan yang membedakan manusia dari selainnya adalah hiya quwwatu dhabtin nafsi ba'idan anil isaratil wal infialati ba'idan anil ghadabi wal hamasil mufriti. Ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, diperhatikan kekuatan yang membedakan kita, yang membedakan manusia ini, bagi kita seorang dai, yang membedakan kita dari selain kita, dari hewan. Kekuatan apa itu ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kekuatan yang dimaksud adalah quwwatu dhabtin nafsi. Itu kekuatan kita menahan nafsu. Kekuatan kita mengatur nafsu. Kekuatan kita menguasai nafsu. Bagaimana nafsu kita ini, jiwa kita ini ba'idan anil isarat. Bagaimana kita ini jauh dari emosi. Jauh dari gampang kena hasutan. Ya, jauh gampang kena suatu provokasi. Nah, gitu. Ya. Itu bagaimana kita atur ya, jiwa kita fatifillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kita harus ba'idan anil isarati wal infialati. Jauh dari terpengaruh, gampang terpengaruh. Jauh dari gampangnya respon emosi begitu. Harus jauh dari gampang marah, jauh dari gampang semata-mata semangat yang kosong. Semangat yang tidak dikendalikan. Semangat ikuti perasaan saja. Oleh karenanya yaqulu sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah
Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nah, gitu ya. Fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari beliau menjelaskan laisa syadidu bisyurrah, bukanlah yang dinamakan kuat, yang dinamakan perkasa itu adalah orang yang bisa membanting. Nah, orang yang bisa membanting lawan. Ya kan? Orang yang jago gulat. Nah, gitu misalkan jago membanting. Nah, gitu. Tetapi innamas syadid, sesungguhnya orang yang perkasa, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan jiwanya walaupun ketika sedang ada sebab-sebab marah. Nah, gitu. Ketika ada penyebab marah, dia nggak mudah isarah, tidak mudah terpengaruh, dia nggak mudah infi'a terbawa reaksinya, enggak. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia sadari marah itu adalah yahulu bainahu wa bainar rusdi. Marah itu menghalangi antara seseorang dan antara berlaku lurus. Menghalangi antara seseorang dan antara memperbaiki urusan. Ya, Nabi bersabda la taghdab, ya kan, la taghdab, jangan marah. Nah, begitu. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ringkasnya ya, oleh karena itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, di dai ini ya, seorang dai akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini halaman ya. Ini dai itu wa ma'ah wajada'iyatu wajada'iyata ila manhajis salafi ila ayyasbir wa yahtasib wa yatasallaha bisilahil hilmi was sabri. Jadi sungguh dai itu, dai yang menyuruh kepada umat salaf itu sangat membutuhkan untuk sabar, dan yang penting yakini dan imani bisa mengharapkan pahala, mengharapkan balasan kebaikan apapun perkara yang menghalangi dirinya. Sehingga dia mesti bersilah di atas salah, bersenjata dengan senjata al-hilmu was sabru alal adza. Ini apa yang kita bahas ya pada pertemuan kita, dan mengakhiri pembahasan kita dalam pasal yang pertama ya, tentang sifat-sifat dai. Ada 3: al-ikhlasu lillah, ad-da'wah bi ilmin wa basiratin fiddin, dan juga al-hilmu wasabru alal adza ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, kita akhiri demikian. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.